Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama Ibu Umi Thaibah. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ini merupakan pertemuan tatap muka kita yang pertama melalui video pembelajaran pada semester ganjil di kelas 8. Nah, untuk selanjutnya, mari Ananda simak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat resume atau kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah pola bilangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi atau pokok bahasan pola bilangan yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, setelah pemaparan materi dari Ibu melalui video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kepada peserta didik mampu membedakan mana yang merupakan barisan aritmatika dan mana yang merupakan barisan geometri dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dan barisan geometri dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan bilangan dengan benar dan percaya diri. Baiklah Ananda, inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dan sangat diharapkan semua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Baiklah, mari kita mulai Ananda semua. Yang pertama kita bahas adalah barisan dan deret. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama kita bahas adalah barisan aritmatika. Nah, apakah itu barisan aritmatika? Untuk lebih jelasnya, Ananda simak penjelasan berikut ini. Barisan dan deret hitung aritmatika dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret yang merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu. Bisa dipahami Ananda penjelasannya? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, perhatikan di sini. Berikut Ibu berikan contoh barisan bilangan yaitu 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, setiap suku ditambahkan dengan 2. Nah, suku yang dimaksudkan dalam hal ini adalah angka atau bilangan yang terdapat dalam barisan atau deret di atas. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa setiap suku ditambah dengan 2. Nah, Ananda perhatikan contoh yang pertama. Suku pertamanya adalah 3. Nah, kemudian 3 ini kita tambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 5. 5 menjadi suku kedua. Selanjutnya 5 kita tambah dengan 2. Hasilnya adalah 7. 7 merupakan suku ketiga. Dan begitu seterusnya, setiap suku ditambah dengan 2 untuk menjadi suku berikutnya. Sampai di sini, Ananda sudah paham?
Baiklah, kita lanjutkan. Ananda perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini dia barisannya 3, 5, 7, 9, 11. Perhatikan dulu ya dengan seksama, nanti baru dicatat. 3 adalah disebut suku ke-1. Biasanya ditulis U1 sama dengan 3. U-nya huruf besar ya. Nah, selanjutnya 5 disebut suku kedua. Ditulis dengan U2 sama dengan 5. 7 disebut suku ketiga. Ditulis U3 sama dengan 7. 9 disebut suku keempat. Ditulis U4 sama dengan 9. Dan 11 adalah suku ke-5. Ditulis U5 sama dengan 11. Paham Ananda sampai di sini? Nah, bilangan ke-n disebut suku ke-n dan ditulis dengan simbol UN. Sampai di sini Ananda sudah paham? Baiklah, Ibu beri waktu untuk Ananda catat dalam catatannya. Baiklah Ananda, selanjutnya perhatikan barisan aritmatika ini. 3 sebagai suku pertama ditambah dengan 2, hasilnya adalah 5, menjadi suku kedua. Selanjutnya 5 kita tambah dengan 2, hasilnya adalah 7 dan merupakan suku ketiga. Begitu juga selanjutnya 7 kita tambah dengan 2, hasilnya adalah 9. 9 kita tambah 2, hasilnya 11 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini setiap suku kita tambahkan dengan 2 untuk menghasilkan suku berikutnya. Sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Nah, silakan Ananda catat ya. Pahami dengan baik. Nah, inilah yang dinamakan barisan aritmatika. Baiklah Ananda, kita lanjutkan. Yang kedua adalah barisan geometri. Apakah itu barisan geometri? Nah, Ananda simak penjelasan berikut ini. Barisan dan deret geometri dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu rasio tertentu. Untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan contoh barisan geometri berikut ini. Diberikan barisan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, Ananda sekalian, barisan di atas merupakan barisan geometri. Alasannya karena untuk memperoleh suku berikutnya adalah dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan 2. Paham Ananda sampai di sini? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tadi sudah diberikan barisan yaitu 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya ya. Nah, kita jelaskan di sini bahwa 2 merupakan suku pertama atau U1. U1 ini adalah 2, berarti N-nya adalah 1. N ini kita peroleh dari suku ya nak. Jadi kalau suku pertama atau U1 berarti N-nya 1. Paham ya?
Jadi di sini U1 sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Berarti ini adalah suku pertama atau suku ke-1. Oke, kita lanjutkan. 4 merupakan U2. U2 sama dengan 4. Berarti N-nya adalah 2. Masih ingat Ananda, N-nya datang dari mana? Iya, benar. Tadi sudah dikatakan bahwa N ini merupakan suku keberapa. Jadi 4 tadi merupakan suku kedua, maka N-nya adalah 2. Paham ya? Oke nak, kita lanjutkan. Selanjutnya 8 merupakan U3. Jadi U3-nya 8, berarti ini adalah suku ke-3 dan N-nya adalah 3. Nah, selanjutnya 16 U4 merupakan suku keempat. Jadi N-nya adalah 4. Dan 32 merupakan U5. Suku kelima ya. Jadi U5-nya sama dengan 32, N-nya adalah 5. Paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan. Ananda perhatikan baik-baik ya. Nah, kita mulai dari U1 tadi, yaitu 2, N-nya sama dengan 1. Jadi 2 ini merupakan 2 pangkat 1. Nah, angka 1 yang merupakan pangkat berasal dari N. N-nya sama dengan 1, maka di sini kita tulis 2 pangkat 1. Artinya 2 hanya 1 kali saja. Paham Ananda? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya U2 yaitu 4 kita peroleh dari 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Untuk suku kedua yaitu 4, N-nya adalah 2. Maka 2 kita kali sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Oke Ananda? Baik, kita lanjutkan untuk suku ketiga. N-nya adalah 3, maka 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Ya, jadi diperoleh 2 pangkat 3. Kemudian U4 berarti 2 pangkat 4 dan U5 berarti 2 pangkat 5. Oke Ananda, sudah paham? Ya, silahkan dicatat ya. Ananda boleh menyalin dalam catatannya dengan menambahkan tulisan-tulisan tertentu sebagai catatan kecil agar Ananda lebih mudah memahaminya. Nah, ini berikut ini adalah kesimpulannya. Anda perhatikan ya. Nah, jadi Anda sekalian, untuk barisan geometri tadi, suku ke N-nya berlaku rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Ya. Nah, silakan Anda catat dan jangan lupa digarisbawahi rumus ini. Baiklah Ananda, kita lanjutkan menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Perhatikan dengan baik ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan rumus suku ke N dan suku ke-8 dari barisan aritmatika di atas. Baiklah Ananda, kita bahas ya. Mari Ananda perhatikan baik-baik barisan aritmatika di atas. Nah, barisan 2, 4, 6, 8, 10 ini memiliki selisih 2 suku berurutan ya. U1-nya dengan U2, U2 dengan U3 dan seterusnya. Selisihnya adalah 2. Jadi suku pertama U1-nya adalah 2.
ya. N-nya sama dengan 1. Ingat ya, N ini merupakan nama atau suku keberapa. Jadi kalau U1 berarti itu kan suku pertama atau suku 1, maka N-nya adalah 1. Selanjutnya, suku kedua atau U2 adalah 4 ya. Jadi N-nya berapa Ananda? Iya benar, N-nya adalah 2 yang merupakan suku kedua. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya. Maka berlakulah rumus untuk barisan ini. U1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk U2 sama dengan 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Sebelum kita lanjutkan, mohon diingat kembali ya Ananda. Di sini U1 sama dengan 2 kali 1. Nah, angka 1 tadi berasal dari sukunya ya, suku ke-1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Begitu juga untuk U2. 2 kali 2. 2 ini merupakan N atau suku ke-2 ya. Tolong diingat baik-baik ya. Nah, jadi 1 dan 2 ini merupakan N. Paham Ananda? Oke. Selanjutnya, maka untuk UN ini berlakulah rumus 2 kali N. Maksudnya apa nih Bu? Nah, ini Ibu jelaskan ya. UN ini kan berarti suku ke N, suku yang akan kita tentukan selanjutnya. Misalnya kalau dia suku ke 3 berarti U3, N-nya adalah 3. Nah, mari kita buktikan rumus ini benar atau tidak. Tadi sudah Ibu katakan bahwa misalnya kita mau mencari suku ketiga atau U3 ya. U3 berarti N-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumus. U3 sama dengan 2 kali N. N-nya 3 berarti 2 kali 3. Berapa hasilnya Nanda? 2 kali 3? Iya benar, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah silakan Anda perhatikan pada soal. Benar tak suku ketiganya adalah 6? Soal yang di atas ya, barisan aritmatikanya. Nah ternyata benar, suku ketiganya adalah 6. Jadi rumus ini benar, sudah akurat ya. Baiklah, kita lanjut ke soal. Tadi yang dimintanya tentukan suku ke-8 dari barisan ini. Suku ke-8 berarti N-nya 8 ya. Mari kita masukkan ke dalam rumus. U8 sama dengan 2 kali 8. Ya, hasilnya adalah 16. Paham sampai di sini Ananda? Cukup mudah ya. Baiklah, kita lanjutkan Ananda sekalian. Kesimpulan dari materi ini, perhatikan dari contoh barisan aritmatika yang telah kita bahas tadi, dapat kita ketahui bahwa selisih atau beda dua suku berurutan selalu konstan atau tetap. Nah, diingat ya dan dicatat. Baiklah Ananda, selanjutnya perhatikan barisan bilangan berikut ini. Disajikan barisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya U1 atau suku pertamanya adalah 1. Anda perhatikan di sini. Untuk U2 atau suku kedua adalah 2. Untuk selanjutnya Anda perhatikan baik-baik. Beda atau B dilambangkan dengan B kecil sama dengan kita peroleh dari U2 kurang U1. U2-nya adalah 2, U1-nya adalah 1.
Maka kita peroleh B sama dengan 2 kurang 1. Berapa Ananda? Iya, B sama dengan 1. Nah, perhatikan juga untuk B dari U3 kurang U2. Ya, B-nya adalah 3 kurang 2 diperoleh sama dengan 1. Begitu juga untuk U4 kurang U3. Nah, kita peroleh B-nya juga sama dengan 1. Nah, silakan Anda perhatikan baik-baik. Pahami ya, datang angkanya dari mana. Baiklah Ananda, dari hal ini kita peroleh dari contoh di atas sangat jelas bahwa barisan aritmatika mempunyai selisih atau beda yang sama pada setiap dua suku berurutan. Misalnya U1 dengan U2, U2 dengan U3 dan seterusnya. Di sini Anda perhatikan U2 dengan U1 B-nya adalah 1, U3 dengan U2 B-nya juga 1, begitu juga U4 dan U3 B-nya adalah 1. Jadi untuk barisan aritmatika ini Ananda, B-nya tetap atau konstan. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Menentukan suku ke N dari barisan geometri. Mari Ananda simak dan perhatikan dengan seksama penjelasan Ibu berikut ini. Pola umum yang dapat kita lihat dari suatu barisan geometri adalah sebagai berikut. U1 sama dengan A. Jadi, Ananda sekalian, dalam suatu barisan geometri, suku pertama atau U1 dinyatakan sebagai A, ditulis dengan huruf A kecil. Selanjutnya, untuk U2 diperoleh dari A kali R, di mana A merupakan suku pertama. Nah, untuk U3 sama dengan U2 dikali dengan R. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa U2 sama dengan A dikali R, maka untuk U3 dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. Dalam kurung A kali R, tutup kurung, kali R. Sama dengan A kali R kuadrat. Nah, jadi untuk U3 atau suku ketiga, rumusnya dapat kita tuliskan A kali R kuadrat. Oke Ananda, kita lanjutkan ya. Nah, untuk U4 sama dengan U3 kali R, atau sama dengan A kali R pangkat 2 kali R. Jadi sama dengan A kali R pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk U5 sama dengan U4 kali R, atau sama dengan A kali R pangkat 3 kali R. Jadi hasilnya adalah A kali R pangkat 4. Sampai di sini Ananda sudah paham? Nah, jika belum, silahkan diulang lagi dari pertama ya. Baiklah, untuk Ananda yang sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan berikut ini. Selanjutnya silakan Ananda perhatikan dengan seksama rumus U2 sampai U5. Nah, di sana terdapat huruf R ya. Nah, Ananda sekalian, R ini sama dengan rasio. Paham? Oke, kita lanjutkan. Baiklah Ananda, dari kelima persamaan atau rumus di atas, maka dapat kita lihat sebuah pola khusus ya. Ananda perhatikan nomor suku atau N dan nomor pada pangkat rasionya atau R ya.
perhatikan sini sebagai contoh U3 misalnya. Berarti suku ketiga. Nah, kemudian lihat pangkat pada rasionya, yaitu 2. Nah, 2 ini Anda sekalian diperoleh dari 3 kurang 1. Paham? Nah, 3-nya adalah nomor suku. Nah, dikurang dengan 1, maka diperoleh hasilnya adalah 2. Paham Anda? Maka untuk rumus barisan geometri dapat kita tuliskan sebagai berikut. Perhatikan ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, inilah kesimpulannya ya. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. UN adalah suku ke N ya. Nah, A tadi adalah suku pertama, R adalah rasio. Jadi untuk menentukan suku ke N, maka kita gunakanlah rumus A kali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi nanti jika ada soal misalnya ditanya suku ke-8, maka N-nya adalah 8. Kemudian kita lihat suku pertamanya berapa. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi suku ke-8 nanti sama dengan suku pertama dikali dengan R pangkat 8 kurang 1. Paham Anda? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita tuliskan kembali rumusnya di sini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Keterangannya sebagai berikut. UN adalah suku ke N ya dari suatu barisan geometri. Kemudian A adalah suku pertama ya, atau U1 dari suatu barisan geometri tersebut. Nah, selanjutnya R adalah rasio ya, rasio dari barisan geometri tersebut. Nah, selanjutnya N adalah nomor atau banyak suku, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya ya, nomor pada suku tersebut. Paham Anda? Dicatat ya agar tidak lupa. Oke, baiklah, kita lanjutkan Anda sekalian. Nah, ini ada contoh soal dan pembahasannya. Tolong diperhatikan agar lebih paham. Oke, diberikan suatu barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, selanjutnya yang diminta di sini adalah tentukan rumus suku ke N dari barisan geometri tersebut. Oke, Ananda, mari kita bahas bersama pelan-pelan ya agar lebih mudah dipahami. Pembahasannya sebagai berikut. Pertama kita tulis diketahui titik 2. Nah, ini sangat penting ya agar lebih memudahkan kita mengerjakan jawaban. Nah, Ananda perhatikan kembali barisan geometri di atas, apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Ya, yang pertama kita tulis adalah A atau suku pertamanya, yaitu di sini tertulis 2 pada barisan geometri tersebut. Nah, untuk rasio atau R, kita tulis rumusnya di sini U2 bagi U1. Atau dapat juga kita tentukan dari U3 bagi U2. Atau dapat juga kita tentukan dari U4 bagi dengan U3 dan seterusnya. Karena rasio ini sifatnya konstan atau tetap, jadi tentu saja akan diperoleh hasil yang sama. Nah, di sini kita coba gunakan rumus yang pertama, yaitu U2 dibagi dengan U1, di mana U2-nya adalah 4 dan U1-nya adalah
2. Maka diperoleh 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi R-nya adalah 2. Nah, Anda perhatikan penjelasan berikut ini ya. Tanda panah ini 4 merupakan U2 ya, suku ke-2 dibagi dengan 2 merupakan U1 atau suku pertama. Nah, maka diperolehlah 4 bagi 2 sama dengan 2. Begitu juga kalau kita gunakan U3 dibagi dengan U2, yaitu 8 bagi 4, hasilnya juga sama dengan 2. Dan seterusnya. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini, diperolehlah R atau rasionya sama dengan 2. Nah, ini rasionya ya yang dilingkari ini, yaitu 2. Tolong diingat baik-baik ya bahwa rasionya adalah 2. Oke, Ananda, kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai A dan nilai R ke dalam rumus UN. Ananda masih ingat apa rumusnya? Rumus UN untuk barisan geometri ini? Ya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di mana R adalah tadi rasionya 2 ya. Oke, baik, kita lanjutkan Ananda. Nah, untuk UN sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, 2 ini diperoleh dari R yaitu 2. Nah, Ananda sekalian, untuk selanjutnya lebih memudahkan kita tulis di sini bahwa 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Jadi kalau angkanya tertulis hanya 2 saja, maka kita jadikan dia bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini dia tadi 2 pangkat 1-nya kita masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita sederhanakan rumus ini menjadi UN sama dengan 2 pangkat 1 tambah dalam kurung N kurang 1. Nah, perlu Anda ingat bahwa jika dua bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan ya. Nah, seperti ini, bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi, kita tulis di sini 2 pangkat 1 tambah dalam kurung N kurang 1. Nah, silakan Ananda amati, pahami, dan jangan lupa dicatat agar dapat dipelajari di kemudian hari. Baiklah Ananda, kita lanjutkan lagi ya. Ananda perhatikan bilangan berpangkat di sini. Nah, yang sejenis kita dekatkan, maka kita peroleh UN sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 tambah N. Nah, ini lebih jelasnya, perhatikan ya. Nah, jadi Ananda sekalian, 1 kurang 1 tambah N. Nah, 1 kurang 1 di sini habis. Karena 1 kurang 1 kan hasilnya 0. Jadi tersisalah N saja. Nah, maka kita peroleh UN sama dengan 2 pangkat N. Inilah hasilnya. Rumus yang kita peroleh untuk menentukan suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini catatan yang penting tadi. Tolong Anda ingat juga bahwa untuk perkalian bilangan berpangkat berlaku ketentuan
Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Baiklah Ananda, kita lanjutkan lagi. Jadi, rumus suku ke N dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Sudah paham Ananda semua? Alhamdulillah. Baiklah Ananda, sampailah kita pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kita selanjutnya melalui video pembelajaran ini. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.